Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitab Allah kepada orang-orang yang beriman. Artinya puasa itu diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman berarti tidak masuk dalam khitab Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya apa? Puasa Ramadan ini sudah diwajibkan, sudah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan ini disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya salat Idul Fitri, disyariatkannya zakat, dan disyariatkannya puasa. Itu bersamaan pada abad kedua Hijriah dan jatuh pada bulan Sya'ban. Apakah sebelum puasa Ramadan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW tidak ada puasa sebelumnya? Tentu tidak. Sudah ada puasa sebelumnya. Walaupun baginda kita Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih melaksanakan puasa Ramadan ini tidak lebih dari 9 tahun atau 9 kali. Karena Rasulullah Muhammad SAW meninggal pada abad ke-11 Hijriah dan puasa Ramadan ini disyariatkan pada abad kedua Hijriah. Apa puasa sebelum Ramadan disyariatkan? Yaitu sunnah dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang kita kenal dengan istilah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini adalah puasa pada hari-hari putih. Kenapa dikatakan puasa pada hari-hari putih? Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, yaitu pada bulan Muharram dan bulan-bulan berikutnya sampai bulan Dzulhijjah. Ini syariat dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Adam alaihissalam setelah diperintahkan oleh Allah untuk turun ke muka bumi dari sorga, maka kulitnya menghitam karena terpapar oleh sinar matahari. Maka kemudian Allah menyampaikan pesan melalui malaikat Jibril agar Nabi Adam berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya, karena kalau itu dilaksanakan sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Ketika Nabi Adam puasa pada tanggal 13, maka sepertiga tubuhnya menjadi putih. Puasa lagi pada tanggal 14, sepertiga lagi berikutnya menjadi putih. Dan pada puasa pada yang terakhir pada tanggal 15, seluruh tubuhnya menjadi putih sebagaimana putihnya ketika beliau pertama kali turun di muka bumi ini. Maka kemudian puasa 13, 14, dan 15 dinamakan Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Begitulah sejarah puasa Ayyamul Bid pada 13, 14, 15 pada setiap bulannya. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum puasa Ramadan disyariatkan pada abad kedua Hijriah. Tambah satu lagi puasa, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini adalah syariat dari Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa selalu puasa pada 10 Muharram? Karena dalam riwayat pada 10 Muharram itu Nabi Musa dimenangkan, dan anak buahnya dan para sahabatnya dan pasukannya dimenangkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mukjizat Nabi Musa melalui tongkatnya membelah Laut Merah sehingga bisa menyeberang dari Mesir menuju Jazirah Arab atau semenanjung Arabia atau tanah Hijaz yang kita kenal, dengan selamat membawa Bani Israel, dan Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada 10 Muharram atau Asyura. Sehingga pada 10 Muharram itu Nabi Musa selalu berpuasa dalam rangka syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga dilaksanakan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah
sejarah puasa sebelum puasa Ramadan disyariatkan. Nah, di samping itu juga ada puasa lagi yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis?" Ada dua alasan kenapa saya puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang pertama adalah saya puasa pada hari Senin dan Kamis karena catatan amal manusia diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Catatan hariannya yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan saya pengen ketika catatan amalku diperhadapkan kepada Allah, kata Rasulullah, posisi saya sedang berpuasa. Sedangkan kenapa Rasulullah puasa pada hari Senin? Alasan yang kedua, karena yaumu wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan, karena pada hari itu aku menerima wahyu yang pertama, karena pada hari itu aku diutus menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah puasa Daud. Ini adalah sunnah dari Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Inilah puasa-puasa sebelum puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.